Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Juan Damar Fauji. Pada kali ini kita akan belajar tentang routing topologi. Nah, di routing topologi kita akan belajar tentang konfigurasi routing, set internet connection, konfigurasi NAT permanen part 1, konfigurasi NAT permanen part 2, fix IP address Debian router dan server, dan konfigurasi resolver. Oke, yang pertama itu kita akan mencoba konfigurasi routing. Nah, bisa kita sendiri di sini ada contoh topologi yang sudah kita buat. Nah, ketika kita ingin misalkan dari client Ubuntu ngeping ke Debian server itu tidak bisa karena berbeda IP address. Tapi kalau kita ngeping dari Debian server ke Ubuntu server itu bisa karena IP address-nya sama. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi lewat router Debian agar si Ubuntu client ini bisa ngeping ke Debian server. Kita langsung aja ke prakteknya. Yang pertama, kita buka dulu router Debian servernya. Nah, di sini teman-teman harus masuk dulu ke mode root ya, teman-teman. Kita masuk mode root. Nah, di sini teman-teman ketika nano slash etc lalu sysctl titik conf ya, teman-teman. Dan enter. Nah, di sini bisa kita sendiri. Di sini ada namanya net.ip4. Nah, pada sebelumnya ini itu ada pagarnya. Nah, ini tuh saya sudah hilangkan pagarnya. Nah, karena kalau pagar itu dia terbacanya sebagai komen saja, bukan sebagai perintah. Nah, di sini teman-teman pagarnya hapus ya teman-teman, karena saya sudah menghapus, jadi sudah. Jadi untuk mengaktifkannya kita Ctrl X, karena sudah tidak menggunakan ulti. Dan untuk mengaktifkannya teman-teman ketikkan aja sysctl min p, enter. Nah, kalau ada net.ip4.ip garis bawah perluas sama dengan 1, berarti ini sudah aktif ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ngeping dari klien Ubuntu ke Debian server ya teman-teman. Kita akan coba aja dari Debian server dulu ke klien Ubuntu. Kita masuk dulu nya. Nah, di sini coba kita ping dulu ke Ubuntu client. Nah, kita coba ping 172.16.1.2. Enter. Nah, bisa kita sendiri di sini pingnya berhasil ya teman-teman untuk ngeping ke klien Ubuntu. Nah, bagaimana kalau kita ngeping dari klien Ubuntu ke ini teh Debian server ya teman-teman. Kita coba ping, maaf, ping 10.10 titik kalau nggak salah IP-nya itu 2. Enter. Nah, bisa kita juga di sini itu berhasil teman-teman. Nah, jadi itu untuk pembahasan konfigurasi routing ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT ya teman-teman. Nah, pada sebelumnya kita sudah mengakali itu host only adapter ya teman-teman, agar si router Debian server ini bisa mendapatkan akses internet. Nah, sekarang kita akan menggunakan NAT untuk mengubah IP private ke IP publik ya teman-teman, atau hidden ya teman-teman, maupun sebaliknya. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasikan menerjemahkan IP address itu ke semuanya ya teman-teman. Misalkan di sini itu 192.168.137.0 itu IP publiknya teman-teman, dan ini juga titik 0 dan ini juga titik 0. Kita akan menerjemahkannya dan agar si klien Ubuntu ini dan Debian server dan Ubuntu server itu mendapatkan akses internet ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman masuk dulu ke pastikan dulu agar si klien Ubuntu teman-teman atau Ubuntu server dan Debian server itu tidak mendapatkan akses internet. Kita contohkan, kita coba ping IP Google ya teman-teman, 888, kita enter. Nah, bisa kita sendiri di sini untuk klien Ubuntunya karena belum disetting itu berarti tidak bisa teman-teman, ini tidak bisa. Nah, caranya teman-teman itu masuk ke router Debian server, lalu teman-teman itu harus menginstal IP tables ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman itu harus cek dulu nih
Caranya untuk ngeceknya sudo untuk ngecek apakah si Debian, untuk mengkonfirmasi Debian ini menginstal sesuatu ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan aja sudo apt pt cd-rom ya teman-teman, cd-rom add, enter. Bisa kita sini di sini itu dia meminta untuk ketika kita menginstal aplikasi itu menggunakan CD yang mana ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal ke yang aset ini, kita klik kanan lalu klik ISO Debian yang kalian gunakan. Kita klik. Nah, di sini sudah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, sekarang baru teman-teman bisa menginstal sistem tambahannya. Teman-teman untuk misalnya itu sudo apt get install IP, maaf, tables ya teman-teman, enter. Nah, di sini sudah tulis down ya teman-teman. Nah, sekarang baru kita bisa mengkonfigurasi IP tablesnya ya teman-teman. Caranya teman-teman itu ketikkan aja IP tables, maaf ini IP tables min t min a besar ya teman-teman, oh nat lalu min a lalu post routing min o, maaf min o, lalu n post 3, lalu min j, lalu mas squared ya teman-teman, mas squared ini teman-teman, kita coba enter. Oh maaf teman-teman, ini ada kesalahan, kita coba lihat apakah ada yang salah. Oh maaf teman-teman, tadi itu kita itu tidak harus menggunakan spasi pas IP tablesnya, jadi disatuin jadi IP table ya teman-teman. Kita coba ke awal lagi ya teman-teman, ini kita hapus spasinya, coba hapus. Nah, di sini ini sudah, kita coba enter. Kita coba lihat apakah ada yang salah. IP tables min t sinat min a post routing min o n post 3 min j mas squared Oke, sekarang kita coba masukkan perintahnya, yaitu IP tables lalu min t, maaf di sini spasi, min t lalu nat lalu min a besar lalu post routing lalu min o ya teman-teman, min o kecil lalu endpost 3 lalu min j lalu mas squared ya teman-teman, kalau enter. Nah, di sini komennya sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba dari routernya apakah dia masih mendapatkan sinyal masih mendapatkan internet. Kita coba ping Google, enter. Di sini untuk pengepingannya berhasil. Kita coba ke Ubuntu client, ping, enter. Ubuntu client tidak mendapatkan internet. Kita coba yang lain dulu. Kita coba ini ping teman-teman, ping
8x8x8 gitu, enter. Ini juga tidak. Saya pas adapter satunya itu menggunakan only adapternya itu tidak bisa mendapatkan IP yang ini. Jadi karena pada materi kali ini itu sama seperti NAT, yaitu mengubah IP private menjadi IP publik. Jadi saya di sini menggunakan NAT saja ya teman-teman. Ini untuk komennya yaitu IP table seperti kemarin ya teman-teman, min T, NAT, min A besar, post routing, lalu min O, lalu interface-nya teman-teman yang terhubungnya. Di sini saya menggunakan post 3, lalu min J, lalu mas URL. Di sini untuk meng-share internet dari router Debian ke Debian server menggunakan command ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini berhasil. Lalu teman-teman, ini ya teman-teman, kita coba ping dulu ya, apakah bisa 888 enter. Di sini maaf tidak bisa. Oh, saya belum mindahin ya teman-teman, bentar. Kita coba ini dulu, matiin dulu ininya. Temuin dulu. Nah, di sini kita karena saya di host only network itu teman-teman, ketika saya meng-share IP address dari WiFi saya itu IP address-nya bukan seperti yang di modul ya teman-teman, itu IP address-nya ngawur. Jadi pada kali ini saya akan menggunakan NAT saja. Untuk konsepnya juga sama seperti materinya, cuman yang di materi itu menggunakan host only adapter, tapi saya menggunakan host only adapter lalu mengubah IP private menjadi IP publik seperti NAT. Jadi saya menggunakan NAT aja langsung ya teman-teman. Kita start. Di sini saya sudah menggantinya. Sini kita tunggu dulu Debian saya running teman-teman. Nah, di sini kita masih Debian saya sudah running routernya. Di sini saya akan mencoba ke Debian server ya teman-teman. Kita enter. Di sini tunggu dulu. Sebenarnya teman-teman untuk konsep modul ini sama ya teman-teman seperti NAT, mengubah IP private menjadi IP publik ya teman-teman, supaya router Debian ini mendapatkan akses internet dan kita akan meng-share akses internet itu ke Debian server dan lain-lain ya teman-teman. Jadi karena saya tidak bisa, jadi saya hanya akan menggunakan NAT ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke mode CLI. Di sini kita login dulu. Ininya S02. Hapus. Aduh, maaf. Oh, ini harus dihapus semua ya teman-teman. Di sini saya masuk. Oh, maaf ya teman-teman. Kita coba ininya tadi kapus ya teman-teman. Kita coba refresh lagi aja. Enter. Nanti kalau saya sudah bisa mengatasi host only network di PC saya sendiri ya teman-teman, saya akan membagikan linknya di kolom komentar ya teman-teman. Saya juga sudah coba di laptop teman saya, ternyata bisa ya teman-teman menggunakan host only network. Tapi ketika menggunakan di laptop saya itu tidak bisa teman-teman. Padahal saya sudah melihat tutorial dari
teman saya maupun dari YouTube dan dari sosmed lain ya teman-teman, ternyata masih tidak bisa. Jadi saya di sini hanya menggunakan ini NAT. Kita coba ping dulu apakah ini dapat akses internet. Enter. Di sini masih enable. Berarti kita coba cek dulu. Untuk yang NAT udah. Coba ini yang sudah CP. Akan coba ping di sini. Juga masih tidak bisa. Kita akan coba menggunakan IP tables dulu ya teman-teman. IP tables, maaf, IP tables, with tables, min T, NAT, pin A, post routing. Oh, kita harus masuk dulu ke mode root ya teman-teman. IP tables, min T, NAT, pin A, post routing. Oh, import 3 J kecil ya teman-teman, baru masuk storage. Enter. Di sini bisa. Kita coba cek IP kita. Untuk endpoint itu masih 137 ya teman-teman. Oh, kita harus reset dulu ini ya teman-teman, IP-nya DH client ya teman, supaya bisa memakai ini NAT teman-teman. DH client restart networking ya teman. Di sini tidak bisa, berarti DH client min R ya teman-teman, untuk mengganti IP si endpoint 3 nya. Kita coba IP ya. Nah, di sini sudah. Kita coba ping Google. Di sini sudah dapat ya teman-teman. Di sini juga saya sudah meng-share-nya teman-teman lewat IP tables tadi. Nah, sekarang kita coba ping dari Debian server. Apakah dia mendapatkan akses internet? Enter. Di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk materi. Teman-teman, kita coba lihat. Saya tadi tidak melihat kulitnya. Materi share internet connection ya teman-teman. Konfigurasi NAT ya teman-teman. Share internet connection ya teman-teman. Oke teman-teman, tentu saja kita akan belajar konfigurasi NAT permanen part 1. Nah, pada video sebelumnya kita belajar menggunakan NAT pada router Debian server, tapi itu tidak permanen ya teman-teman. Nah, misalkan kita itu sudah mengkonfigurasi NAT ya teman-teman, komen seperti ini ya teman-teman, yang Mas Warij ya teman-teman. Nah, tapi ketika kita sudah mendapatkan internet, jalan ke Ubuntu dan ke Debian server, ketika kita mematikan router Debian server, itu NAT-nya itu akan kembali ke semula ya teman-teman. Jadi NAT-nya itu tidak permanen ya teman-teman. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi NAT permanen part 1 dulu ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman di bagian router Debian server itu membuat dulu yang namanya directory ya teman-teman. Klik mkdir. Nah, membuat direktorinya itu di etc, lalu nama direktorinya itu IP tables ya teman-teman, IP tables. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman ketikkan aja untuk settingan NAT permainnya, yaitu IP tables spasi save lalu spasi
Lalu teman-teman ini kan aja lebih dari slash etc slash ip tables slash rules titik p4 ya teman-teman, lalu enter. Nah di sini sudah ya teman-teman. Nah untuk mengecek konfigurasi kita teman-teman tinggal ketikkan aja cat slash etc slash ip tables slash rules p4 enter. Nah di sini teman-teman kita sudah mengkonfigurasinya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ini ya teman-teman. Nah jadi itu untuk konfigurasi NAT permanen part 1 ya teman-teman. Pada video sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi NAT permanen part 1. Nah pada kali ini kita akan belajar konfigurasi NAT permanen part 2. Nah pada konfigurasi NAT permanen part 1 itu kita hanya menyimpannya teman-teman di directory IP tables. Jadi setiap si Debian server ini nyala, konfigurasi NAT-nya itu langsung nyala ya teman-teman. Nah kali ini kita akan belajar konfigurasi NAT permanen part 2. Jadi ketika si router Debian ini mati, nanti klien Ubuntu dan Debian server ini masih bisa mengakses internet karena NAT-nya terkunci ya teman-teman. Nah cara yang pertama yaitu selanjutnya teman-teman ketikkan aja nano slash etc slash apt slash source maaf source list, kita enter. Nah di sini teman-teman kita belum ada konfigurasi apa-apa, tapi kalau teman-teman sudah ada konfigurasi terdapat ada pagar, itu pagarnya tinggal hapus saja. Karena di sini saya belum ada konfigurasinya, jadi kita tambahkan secara manual saja. Nah caranya teman-teman ketikkan aja, kita spasi lagi dev spasi bp.2 teman-teman titik 2 slash lalu kartolo dot sby, jangan pakai spasi, dot data utama dot net dot id slash debian slash lalu spasi ya teman-teman. Lalu sekarang buster spasi main spasi contrib si non garis free ya teman-teman. Nah udah gini kita buat konfigurasi yang selanjutnya, dev spasi heptex titik 2 lalu slash 2 kali lalu kartolo dot sb dot data utama dot net id slash debian slash spasi lalu ketikkan lagi buster min update update spasi main spasi contrib spasi non garis free. Nah ini sudah, kita kontrol X aja, kita save, enter. Nah di sini kita sudah membuat settingannya. Kita untuk mengeceknya teman-teman tinggal aja ketikkan cat slash etc cat slash etc slash apt slash source list, sebentar.
Nah, di sini bisa kalian sendiri bahwa konfigurasi yang kita sudah buat tadi sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan untuk mendownload sesuatu aplikasi ya teman-teman, suatu file atau aplikasi. Caranya teman-teman ketikkan aja apt update enter. Nah, di sini kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kita sedang update dulu ya teman untuk data utama. Nah, di sini mungkin akan memakan proses waktu yang sedikit lama. Saya akan skip saja ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mengupdate-nya. Di sini teman-teman ketikkan aja apt install iptables spasi bukan spasi tapi min apa sistem enter. Nah, kalau ini kita enable to locate HG aja teman-teman. Jadi kita sudah memilih untuk ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah download gini berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba ping ya teman-teman. Apakah bisa yang di sini dapat internet? Oh, kita belum ini ya teman-teman. Belum, kita dulu. Nah, kita enterin dulu. Oh, maaf ya teman-teman. Itu menggunakan kosong bukan nah ini benar bentar. Nah, kita belum ini dulu ya teman-teman, tadi itu lupa. Coba sekarang ping akumulasi data masih belum. Kita coba di sini ping. Oh, saya lupa menggunakan sistem CTL rest net login. Kita lihat IP address-nya dulu. 37 dan ini. Nah, mungkin segitu saja teman-teman untuk konfigurasi NAT permanen part 2 ya teman-teman. Teman-teman, terus saja kita akan belajar fix IP address, Debian, router, dan server ya teman-teman. Nah, ketika kita ingin mengshutdown router dan server, itu IP address kita itu semuanya akan hilang ya teman-teman. Yang dimana kalau kita bekerja di lapangan itu sangat menyusahkan. Nah, masa kita harus menggunakan if up lagi ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal ke nano slash etc slash network slash interfaces enter. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan aja auto enforce 3, auto enforce 8, dan enforce 9 ya teman-teman. Maka ketika router Debian server teman-teman atau router teman-teman dimatikan, IP address-nya tetap ada ya teman-teman. Nah, konfigurasi ini juga berlaku di semua client Ubuntu atau server di semua virtual machine yang kita buat, supaya IP address-nya ketika kita mematikan sesuatu virtual machine itu pas dinyalain itu tetap ada ya teman-teman. Nah, jadi itu untuk konfigurasi fix IP address, Debian, router, dan server. Karena saya sudah mengkonfigurasi semua virtual machine saya menggunakan IP address atau auto enforce 3 atau sebagainya, jadi cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, terus selanjutnya kita akan belajar konfigurasi resolver ya teman-teman. Yang dimana ketika kita ingin itu resolver itu ingin mendapatkan internet ya teman-teman. Misalkan di sini di Ubuntu client kita nge-ping 88 itu bisa teman. Nah, itu bukan berarti si klien Ubuntu ini mendapatkan akses internet ya teman-teman. Nah, kalau mendapatkan akses internet dia itu bisa ngoping ke Google ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman ketikkan aja di media server atau klien Ubuntu itu, ketikkan aja sudo nano
sudo nano spasi slash etc slash resolve home. Nah, teman-teman, saya ulangi, sudo spasi nano spasi slash etc spasi resolve dot home. Bentar, kita pakai password dulu. Oh, kita masuk dulu ke root dulu ya teman-teman. Kita masukkan dulu passwordnya. Oh, kita ulangnya ya teman-teman. Sudo nano slash etc slash resolve. Bentar. Nah, teman-teman, di sini teman-teman harus nambahin name server ya teman-teman. Nah, karena di sini saya sudah ini ya teman-teman, saya otomatis ininya si virtual mesinnya otomatis ini tersetting sendiri ya teman-teman. Kita X Y enter. Nah, yang dimana virtual mesin saya ini unik ya teman-teman, dia bisa langsung mendapatkan akses internet ya teman-teman. Contohnya di sini saya ping Google Chrome, yaitu tidak bisa, kita harus mengkonfigurasi semula teman-teman. Coba ini juga apakah bisa. Nah, ini juga tidak bisa Google Chrome. Apakah ini karena saya melakukan kesalahan ini? Karena di sini saya juga sudah mencoba ping Google Chrome teman-teman, google.com teman-teman, itu tidak bisa teman-teman. Nah, konfigurasi settingannya teman-teman agar bisa itu teman-teman tinggal nah, kita akan mencoba mengkonfigurasi pertama itu di client Ubuntu saja teman-teman. Saya akan mencobanya di client Ubuntu dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama yang name server ini ya teman-teman, ini itu berarti ngeping ke lokal ya teman-teman. Ini itu kita jadikan komen aja dan menambahkan pagar. Nah, sekarang kita di sini enter. Nah, di sini teman-teman tambah enter lagi, tambahin aja name server ya teman-teman, name server lalu spasi lalu IP-nya ya teman-teman, 88 kita Ctrl X Y enter. Kita coba ping ya teman-teman, kita coba 88 dulu apakah bisa. Di sini kenapa agak bisa teman, kita coba dari ini dulu yang pertama 88. Ini mungkin wifi saya nge-lag ya teman-teman, jadi tidak bisa. Kita coba Ctrl C yang ini bro, ya Ctrl C, kita coba ping 888. Ini juga lost time ya teman-teman. Oke aja, kita akan mungkin jaringan saya lagi naik, kita akan coba konfigurasi di DPN server ya teman-teman. Nah, ininya kita pakai pagar buat lokalnya, lalu di sininya kita enter 2 kali, lalu namain tambahkan name server baru ya teman-teman, itu 8 Ctrl X tab maaf punya tab Y kita enter teman-teman. Selanjutnya kita akan coba konfigurasi di ini ya teman-teman, di SPR2 Ubuntu server ya teman-teman. Karena ini saya belum beraninya, jadi akan memakan waktu lama, jadi saya akan mengsettingnya sendiri saja teman-teman. Jadi itu untuk pembahasan konfigurasi resolver lah teman-teman. Nah, jadi segitu saja untuk pembelajaran di routing topologi ya teman-teman. Mohon maaf jika ada yang salah. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.